Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk melanjutkan kajian kita kembali, pembacaan dan penjelasan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, yang dimana di kajian sebelumnya kita telah selesai membahas mengenai fasal yang menjelaskan tentang hukum sujud tilawah, dan juga atau sebelumnya adalah sujud sahwu dan setelahnya adalah sujud tilawah. Dan saat ini kita telah sampai kepada fasal yang menjelaskan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan sholatul jamaah, yang secara khusus beliau memulai pembahasan yang berkaitan dengan hukum sholatul jamaah adalah mengenai kriteria yang imam, yang bila seseorang ingin bermakmum dengannya itu menjadi sah dan diterima. Karena tidak semua orang itu bisa menjadi imam, karena imam ini pilihan dan juga harus dipenuhi kriteria dan syarat, yang dengan syarat-syarat tersebut seseorang yang bermakmum dengannya itu menjadi sah dan diterima sholat jamaahnya. Beliau rahimahullahu ta'ala memulai fasalnya dengan perkataan beliau rahimahullah, faslun wa tabtulus salatu khalfal al-thagh. Salat tidak sah salat seseorang yang dia bermakmum dengan seseorang yang kondisinya al-thagh. Al-thagh. Secara umum kita tidak diperbolehkan bermakmum dengan seseorang yang ummi kondisinya. Artinya ummi di sini bukan berarti tidak bisa baca dan tulis sebagaimana yang kita fahami yang berkaitan dengan tentang karakteristik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang dimaksud di dalam hukum atau masalah sholat jamaah di sini adalah orang yang tidak baik dalam membaca suratul Fatihah. Jadi membaca suratul Fatihahnya itu tidak baik secara keseluruhan, artinya dia tidak mampu untuk membaca suratul Fatihah, atau dikarenakan ketidakmampuan beliau atau orang tersebut di dalam membaca sebagian daripada suratul Fatihah, baik dengan mengganti hurufnya dengan huruf yang lainnya, atau dia tidak mampu untuk mengucapkan huruf ra yang baik, atau dia mengganti huruf satu dengan huruf yang lainnya dan seterusnya, atau memasukkan satu huruf ke huruf yang lainnya yang dimana seharusnya tidak dimasukkan. Nah, beliau rahimahullah mengatakan wa tabtulus salatu khalfal al-thagh, batal salat seseorang yang dia bermakmum dengan orang yang al-thagh. Apa itu al-thagh? Adalah orang yang mengubah huruf dari satu huruf menjadi huruf yang lainnya. Seperti orang yang membaca alhamdu, kan di dalam ayat kedua suratul Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, di mana harusnya dia membaca dengan ha. Kalau kita biasa orang sekarang ngomongnya, orang masyarakat kita bilangnya
hak kecil, ya, hak kecil tapi dia baca hak alhamdu, yang dimana ini artinya juga berbeda. Yang awalnya alhamdu itu artinya segala puji, ya, puja-pujian untuk Allah, tetapi ketika dibaca alhamdu maknanya adalah kebinasaan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau orang yang kondisinya seperti itu, kita nggak boleh sholat di belakangnya, ya. Lalu juga yang adalah wal arad, ya. Arad ini apa? Orang yang menidghamkan, memasukkan satu huruf ke huruf yang lainnya, yang dimana sebetulnya dia tidak, ya, tidak boleh untuk dimasukkan dengan adanya perubahan dalam kata tersebut. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Contoh, misalnya kayak orang mengatakan hatta, itu hatta, itu kan tulisannya hatta, ha, ta, terus alif, ya. Yang dimana sebetulnya hatta itu tulisannya ha, ta, ta, ha, ta, ta. Tapi tak satu dengan yang kedua itu dimasukkan, lalu diberi tanda tasydid. Nah, adapun arad ini berbeda. Dia memasukkan satu huruf dengan huruf yang lainnya, di mana sebetulnya nggak boleh dimasukkan. Dan akhirnya dia akhirnya menjadi merubah kata tersebut. Seperti orang yang harusnya membaca mustaqim, dia baca jadi muttaqim. Mustaqim dijadikan muttaqim. Sin itu nggak boleh dimasukkan ke ta, bener kan? Nah, tapi dia idghamkan, dia masukkan ke dalam itu, dia masukkan ke dalam satu huruf dengan satu yang lainnya, sehingga berubah menjadi kata yang berbeda, ya. Nah, begitu juga adapun kalau lafzah yasirah, ya, kalau dia kesalahan mengucapkan hurufnya ini hanya ringan sifatnya, artinya tidak sampai parah. Dalam arti begini, dia mengucapkan hurufnya, mengeluarkan hurufnya itu padat daripada tempatnya, tetapi sifat hurufnya tidak dia penuhi secara baik, tidak dia penuhi secara baik, itu tidak mengapa kalau orangnya kondisinya seperti itu. Nah, tetapi juga perlu diperhatikan jamaah sekalian atau ikhwas sekalian, dimakruhkan juga. Kalau tadi kan itu ya nggak boleh tuh, al-thaq sama arad itu nggak boleh, batal. Nah, tapi makruh hukumnya sholat orang yang terbata-bata baca Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu lah, ya, gagu, orang ngomong gagu, jadi terbata-bata. Nah, itu gagap itu seperti itu dimakruhkan sholat di belakangnya, walaupun sah sholatnya, tapi makruh, yang dimana konsekuensi kita melakukan yang atau terjadi suatu hal yang dimakruhkan di dalam ibadah yang kita kerjakan itu mengakibatkan pahala daripada ibadah yang kita kerjakan itu sudah pasti dikurangi. Nah, itu dia. Nah, lalu selanjutnya adalah wa khalfal ma'mum. Yang kedua adalah kita nggak boleh bermakmum dengan yang makmum, ya. Jadi makmum, dia makmum nih, kita bermakmum dengan makmum, ya. Karena nggak boleh seseorang yang sedang mengikuti imam menjadi orang yang diikuti, sedangkan kondisinya dia sedang mengikuti imam, ya. Adapun kondisinya bila kita nih ragu-ragu ini orang imam atau makmum, makmum. Misalnya kita ngeliat dua orang nih, kita nggak bisa bedain mana yang imam, mana yang makmum. Bisa jadi yang ini imamnya, bisa jadi itu makmumnya, atau sebaliknya. Maka juga kita tidak diperbolehkan. Kita harus bermakmum dengan seseorang yang benar-benar kita yakini orang ini adalah imam, ya. Nggak boleh dengan kondisi keraguan. Nah, itu yang syarat yang kedua. Artinya kita tidak diperbolehkan sholat di belakang orang yang ummi, yang tidak baik membaca suratul Fatihah. Nah, itu makanya penting bagi seseorang, ya, untuk memperbaiki, ya, dan lebih bagus lagi, ya, melatih lagi bacaan suratul Fatihah dengan belajar kepada para ustadz-ustadz yang memang mereka spesialisnya di dalam masalah ilmu Al-Quran seperti tajwid, ya, dan juga qiraah. Nah, lalu yang kedua tadi disebutkan adalah kita tidak boleh dengan sholat yang apa? Makmum. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita kembali yang pertama dulu. Pertanyaannya sekarang, Ustaz, kalau kita kondisinya baca Al-Fatihahnya juga masih belum bagus,
Paham ya? Kondisi bacaan suratul Fatihahnya masih belum bagus. Kita bermakmum dengan orang yang bacaannya masih juga kurang baik, ya. Para ulama menjelaskan boleh sholat di belakang orang ummi tersebut, ya, bila kita kesalahan atau kekurangan yang ada pada diri kita dalam membaca suratul Fatihah itu sama persis dengan imam yang kita bermakmum dengannya. Artinya kesalahan yang kita miliki juga itu juga ada pada diri imamnya di dalam membaca suratul Fatihah. Adapun kalau kesalahannya berbeda, yang satu dia al-thaq, yang satu dia yang makmumnya arad. Misalnya imamnya baca alhamdu, begitu bacanya. Si makmumnya baca alhamdu, benar bacanya, beres. Tapi si imam baca mustaqim, si makmumnya muttaqim. Ini kan beda kan? Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau sama-sama alhamdu, nah itu tidak itu diperbolehkan. Jadi kalau kesalahannya sama itu boleh. Kalau kesalahannya berbeda, yang satu di mana, yang satu di sini, yang satu di tempat yang lainnya, itu tidak diperbolehkan. Tapi perlu menjadi perhatian, bukan berarti maksudnya orang yang tidak baik baca Al-Fatihah itu diharuskan seseorang yang benar-benar seperti orang yang sudah bersanad bacanya. Enggak mesti seperti itu. Tapi dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam membaca suratul Fatihah itu yang sifatnya sampai merubah kepada maknanya. Kalau kesalahan-kesalahan seperti ada orang mengucapkan ghain itu sama kha itu kan tempatnya sama. Ya, ghain sama kha itu. Cuman ghain ini tidak ada seperti getarannya gitu. Nah, kadang ada orang yang suka agak kelebihan, akhirnya ghainnya ghairil. Paham ya? Itu tidak masalah. Walaupun tempatnya, letak keluarnya, makhrajnya benar. Cuman sifat hurufnya dia kurang baik. Kurang dia keluarkan atau dia tidak penuhi secara maksimal, secara baik. Nah, itu tidak masalah. Jadi berarti Ustaz susah bener nih, banyak ini. Ya, pertama, yaitu bukan berarti menjadi alasan kita, pembenaran kita untuk apa? Untuk membiarkan imam ini terus salah terus gitu kan. Ya. Pertama harus belajar karena ada tanggung jawab, dan kedua bukan berarti tidak boleh di belakang orang ummi ini terus kita akhirnya menjadi merasa kesulitan dan terbebani. Tapi perlu menjadi perhatian lagi bagi setiap ya yang mengurus masjid untuk apa? Memilih imam ya dari orang-orang yang memang bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, dan juga orang yang memahami tentang fikih sholat ya secara keseluruhan dengan baik ya, karena dua kriteria ini harus dipenuhi. Dengan ini nggak ada kata tawar menawar, karena para ulama itu mengatakan kriterianya yang paling diutamakan adalah orang yang faqih, orang yang paling mengerti ilmu fikih dalam masalah sholat, itu yang paling dikedepankan di dalam menjadi imam. Dan yang faqih juga dibarengi dengan kemampuan membacanya yang baik. Ya. Sebagian ulama mengatakan bacaan Qur'annya dulu, baru dengan dibarengi ilmu fikihnya. Seperti itu. Ya. Nah, itu yang berkaitan dengan masalah sholat di belakang orang ummi. Lalu Syekh mengatakan wa khalfal muhdithi wal junubi wal kafir. Artinya kita tidak diperbolehkan ya bermakmum dengan orang yang berhadas. Artinya sholatnya memang nggak sah ya. Atau dia junub ya, berhadas baik hadas kecil maupun hadas besar. Ya, mencakup di sini bagi perempuan ya yang dia bermakmum dengan seorang wanita yang dalam kondisi haid. Ya. Nah, ini kondisi ini bagaimana bila dia ketahui sebelum dia melaksanakan sholat? Sebelum melaksanakan sholat, artinya nggak boleh, karena sholatnya pun juga tidak sah bila diteruskan. Kalau misalnya dia ketahui di tengah-tengah dia melaksanakan sholat, bagaimana?
Jadi bisa di tengah-tengah sholat atau imamnya batal. Ya. Nah, itu bagaimana? Kita langsung melakukan namanya mufaraqah. Ya, artinya menghadirkan niat untuk tidak melanjutkan bermakmum dengan imam yang telah batal atau berhadas. Artinya kita lanjutkan sholat kita sendiri. Itu kalau kondisinya dia apa? Hadas ataupun junub. Nah, lalu kalau dia ketahui setelah dia apa? Setelah sholat. Nah, itu tidak masalah. Tidak diharuskan ya bagi seorang makmum tersebut untuk mengulangi sholatnya. Nah, akan tetapi permasalahannya berbeda dengan wal kafir. Ini kan tadi kita konteksnya orang yang hadas kecil, hadas besar. Nah, berbeda dengan kalau kondisinya dia kafir. Ya, kafir ini sebelum sholat, di tengah sholat, setelah sholat, artinya kita harus ngulang dari awal. Karena kenapa? Memang sejak awal nih orang udah nggak sah. Berbeda dengan orang hadas, bisa jadi ada syubhat. Ada syubhat di tengah sholatnya. Dia lupa kalau dia ini belum wudu bisanya. Batal wudunya, dia lupa belum wudu, terus dia main sholat. Setelah itu dia di tengah-tengah sholatnya dia sadar, dia langsung inget, oh tadi saya belum. Langsung kita segera untuk niat apa? Mufaraqah. Nah, berbeda dengan orang kafir. Nah, mencakup juga yang orang kafir di sini adalah apa? Kalau kita bermakmum dengan orang yang orang yang majnun, orang gila, ya. Atau dia meninggalkan hal-hal yang diwajibkan untuk dikerjakan di dalam sholat yang sifatnya diketahui oleh semua orang. Yang diketahui oleh semua orang. Seperti apa? Takbiratul ihram, menghadap kiblat. Kita tahu nih imamnya apa? Nggak menghadap nggak menghadap kiblat. Nah, itu mau kita tahunya sebelum sholat, di tengah sholat, di akhir sholat, kita diharuskan untuk apa? Mengulang sholat yang kita kerjakan. Nah, lalu Syekh mengatakan wa khalfa man ala badanihi aw thawbihi najasatun, ya, atau orang kita bermakmum dengan seseorang yang kondisinya terdapat pada tubuhnya atau pakaiannya itu ada najis. Tapi perlu diketahui makna najis di sini adalah najasatun zahiratun. Najasatun zahiratun, ya, najasatun zahiratun. Ya. Apa itu najasah zahirah? Ya. Kalau seseorang perhatikan baik-baik, itu kelihatan. Oh, di pakaiannya, di sarungnya itu ada najis. Kalau dia perhatikan baik-baik itu pada pakaiannya atau badannya, oh itu ada najisnya itu. Nah, itu kalau kita tahu, ya, kita langsung apa? Mufaraqah. Kalau taunya setelah selesai sholat itu tidak masalah. Nah, lalu yang selanjutnya ini tadi berapa? Yang ketiga, ya. Artinya secara garis besar yang ketiga ini hukumnya dikumpulkan, diringkas dalam sebuah ungkapan, kita tidak boleh sholat di belakang orang yang kita ketahui secara yakin bahwasannya kondisinya itu imam yang kita ikuti dalam kondisi batal sholatnya. Ya, berbeda yang kita nggak tahu, udah selesai kan kita nggak tahu waktu sholatnya. Tapi kalau kita sudah selesai sholat, udah kita taunya waktu sholat itu dalam kondisi apa? Suci, sah sholatnya. Nah, itu tidak masalah. Tapi kalau kita sudah tahu sebelum atau di tengah sholat, kita nggak boleh untuk apa? Mengikuti orang yang kondisinya sholatnya batal. Nah, lalu pertanyaannya, kalau kadang ada beberapa permasalahan, permasalahan yang sebagian ulama mengatakan ini batal sholatnya, yang ini mengatakan tidak batal. Seperti contoh, seorang Hanafi artinya orang yang bermadzhab Hanafi. Beliau atau ulama mazhab Hanafi ini mengatakan bersentuhan kulit seorang laki-laki dengan perempuan, ya, yang sudah dewasa, yang bukan mahram itu tidak membatalkan wudhu secara mutlak dengan syahwat maupun dengan tanpa syahwat. Berbeda dengan seseorang yang bermadzhab Syafi'i. Jelas ya? Nah, dia batal sholatnya. Maksudnya wudhunya batal.
Kita tahu bener nih, ada imam, kebetulan imamnya bermadhab Hanafi. Bermadhab Hanafi. Kita tahu nih, oh tadi dia salim sama istrinya gitu. Apa istrinya salim dengan dia gitu. Mencium tangannya, pegangan, lalu dia cium tangan suaminya. Ini kan kalau dalam sudut pandang mazhab Syafi'i ini batal wudunya. Nah, lalu dia sholat. Nah, bagaimana sikap makmum ini? Ya, bagaimana sikap makmum ini? Pertanyaannya, selain sikap makmum adalah pertanyaannya, yang jadi tolak ukur keyakinan makmum atau keyakinan imamnya? Karena keyakinan imam tidak batal, keyakinan makmum tidak batal kan? Tidak, keyakinan imam tidak batal, keyakinan makmum batal. Yang jadi tolak ukur keyakinannya siapa? Di dalam mazhab Syafi'i yang jadi tolak ukur keyakinan makmum. Karena kenapa? Makmum ini kan yang mengkaitkan sholatnya dengan seseorang yang dia jadikan sebagai imam. Sedangkan bagaimana dia mau mengkaitkan sholat dirinya dengan seseorang yang dia yakini sholat itu tidak sah. Jelas ya? Nah, maka dari itu sebagian ulama itu ketika ya mengatakan wa yukrahu sholatu khalfal Hanafi, dan dimakruhkan sholat di belakang mazhab Hanafi, ini sebetulnya bukan ta'assub, bukan asabiyah, tapi dalam artian karena sebagian di dalam mazhab Hanafi itu ada melakukan hal-hal yang diragukan di dalam menurut sudut pandang mazhab Syafi'i. Nah, tapi juga ulama-ulama Syafi'iyah maupun Hanafiyah, ulama Syafi'i ataupun Hanafiyah, mereka menjaga satu dengan yang lainnya ketika mereka hidup dalam satu komunitas untuk tidak melakukan hal-hal yang dianggap sebagai pembatal dalam sudut pandang mazhab yang selainnya, berbeda dengannya. Maka itu seperti pernah Ana sampaikan di satu majelis, ada yang Ana dengar ada salah seorang syekh yang beliau di Suriah, beliau bermadhab Hanafi, dan beliau kebetulan menjadi imam di satu masjid dan menjadi khatib, ya, bertugas menyampaikan khutbah Jumat. Nah, yang dimana ketika khutbah Jumat ini orang rame kan, ya, dan otomatis dari berbagai kalangan mazhab ini, berbagai mazhab, orang kalangan dari berbagai mazhab itu ikut sholat di dalam masjid tersebut. Nah, beliau ketika mau pergi ke masjid itu, beliau meminta izin kepada istrinya untuk jangan bersentuhan. Padahal beliau bermadzhab Hanafi, karena beliau menjaga hadirin dari kalangan mazhab Syafi'i, seperti itu. Nah, itu maka pentingnya disebutkan para ulama menjadi imam itu harus orang yang faqih. Orang yang faqih. Karena kenapa? Dia bisa melaksanakan sholat dengan tanpa melakukan hal-hal yang dianggap sebagai pembatal walaupun bukan dari mazhab yang dia yakini. Nah, kalau misalnya imamnya nggak faqih gimana? Akhirnya dia melakukan pembatal yang dianggap, yang walaupun dia menganggap itu bukan hal yang membatalkan sholatnya, tetapi menurut sebagian makmum ini adalah pembatal sholatnya. Nah, akhirnya berat kan? Bubar jadinya. Nah, baik, ini yang keberapa tadi? Yang ketiga. Sekarang yang keempat, ya. Wa khalfa faqidil ma'i wat turabi, ya, dan juga tidak diperbolehkan ya seseorang untuk sholat ya di belakang orang yang tidak mendapatkan air ataupun tanah untuk bersuci dan bertayamum. Artinya faqidut tahurain. Nah, ini masalah gini kan, kita dalam mazhab Syafi'i tetap diharuskan sholat bagi seseorang yang tidak mendapatkan air dan juga tidak mendapatkan tanah untuk bertayamum. Artinya bukan berarti diwajibkan sholat ini berarti sholatnya sah. Sholatnya artinya dikerjakan untuk menghormati waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat di dalam waktu tersebut. Maksudnya jadi gimana Ustaz? Jadi kalau nanti dia sudah menemukan imma air ataupun tanah di tempat yang diperbolehkan untuk bertayamum, dia harus imma wudu atau langsung bertayamum dan mengulangi sholat yang dia kerjakan tanpa dia berwudu dan bertayamum. Ini bagaimana
kondisinya tuh terbayang gimana? Ya kalau orang yang misalnya nasallallahu salamah, dia kondisinya terjebak dikarenakan dia di penjara di atas gunung yang tidak diberikan akses minum atau air untuk bersuci, tanah aja juga nggak dikasih. Terus gimana? Dia nggak sholat gitu? Hah? Nggak sholat? Tetap dia sholat, tapi sholat semampunya, artinya udah nggak pakai berwudu, nggak pakai bertayamum. Tapi nanti ketika dia dibebaskan, kalau dalam madhab Syafi'i, dia harus apa? Mengulang sholat yang telah yang dia lakukan dalam kondisi tidak berwudu dan juga tidak bertayamum. Nah, kondisi seperti ini, ya, tidak diperbolehkan seseorang mengikuti orang yang kondisi sholatnya seperti itu. Artinya kalau bisa di dalam penjara ada 2 orang misalnya. Satu dengan yang lainnya tidak boleh bermakmum dengan yang lainnya. Satu dengan yang lainnya tidak boleh bermakmum dengan yang lainnya. Jadi sholatnya apa? Masing-masing. Nah, lalu yang terakhir yang Syekh sebutkan, wala yusalli ar-rajulu khalfal mar'ati wal khuntha. Tidak diperbolehkan seorang laki-laki untuk bermakmum dengan perempuan dan juga khuntha. Khuntha ini apa? Nah, kalau bencong ini kurang pas, Pak. Nggak, definisi gini, kalau dalam walaupun setahu Ana, sepanjang pengetahuan Ana, dalam ilmu pengetahuan modern ini nggak bisa terjadi, nggak terjadi ya, nggak terjadi. Wallahu alam nih. Sepanjang pengetahuan Ana begitu. Makna khuntha itu jadi begini, orang yang memiliki 2 kelamin, kelamin pria dan kelamin wanita, yang dua-duanya berfungsi dengan sama rata, seimbang. Memang ada kejadian yang keluar dengan kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, tapi ada dominan di antara 2 kelaminan itu, 2 kelamin tersebut. Yang satunya lemah, jadi lebih dominan kelamin laki-laki daripada kelamin perempuannya. Tetapi ini khuntha ini yang digambarkan oleh para fuqaha. Tujuannya apa? Ya supaya nanti ke depannya nggak tahu, bisa jadi ada fenomena itu. Nah, ini bagaimana nanti kalau ketika sudah menemukan fenomena tersebut, bagaimana hukumnya? Bahkan sampai para ulama tuh sampai nulis satu kitab khusus tentang masailul khuntha. Ya, masailul khuntha, masalah tentang khuntha. Jadi dalam toharoh bagaimana, sholat bagaimana, zakat bagaimana, dan seterusnya. Khusus tentang khuntha. Nah, ini tidak diperbolehkan karena kenapa? Bisa jadi nanti beberapa tahun kemudian atau di waktu-waktu yang akan datang, ternyata yang lebih dominan itu adalah kelamin perempuannya. Benar kan? Sedangkan kita harus bermakmum dengan imam yang benar-benar kita yakini sebagai imam, dan memang sholatnya bisa sah untuk menjadi imam kita. Nah, begitu juga tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk bermakmum dengan khuntha. Khuntha tidak diperbolehkan untuk bermakmum dengan perempuan. Kebalik, ya, tadi ada kebalik. Karena kenapa? Bisa jadi nanti kemudian hari ternyata dia laki-laki. Dia akhirnya bermakmum dengan siapa? Perempuan. Nah, tapi Syekh menyebutkan satu masalah, artinya tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk bermakmum dengan perempuan, dan juga tidak diperbolehkan untuk bermakmum dengan siapa? Khuntha. Nah, khuntha itu bayangan itu. Jadi kadang-kadang ini ada orang yang membawa pemahaman-pemahaman ya yang nggak baik untuk melegitimasi, membenarkan ya penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran dari negara-negara kafir, bilang fuqaha itu menjelaskan, menyebutkan dalam kitab-kitabnya orang-orang LGBT. Itu bukan itu, lain lain permasalahannya. Kalau ini kondisinya dia bawaan dari lahir. Dia punya 2 kelamin, setiap kelamin laki-laki maupun kelamin perempuannya itu berfungsi sama rata. Jadi jangan diselewengkan maknanya. Jelas ya? Nah, itu permasalahan fasal yang menjelaskan tentang kriteria yang imam yang bisa kita bermakmum dengannya. Selanjutnya kita akan masuk mengenai hukum sholatul jamaah atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sholatul jamaah. Syarat sahnya untuk melaksanakan sholat jamaah. Sebelumnya
kita mesti tahu terlebih dahulu hukum sholat jamaah. Di mana hukum sholat jamaah ini bukan hanya terbatas pada sholat fardu yang 5 waktu yang dianjurkan, baik anjuran itu sifatnya kewajiban ataupun sifatnya sunnah. Itu juga ada beberapa hal. Yang pertama, sholat jamaah itu ada hukumnya fardu ain. Fardu ain itu untuk sholat apa? Sholatul Jumu'ah. Nah, itu harus sampai sholat jamaah kan? Bisa sholat jamaah, sholat Jumat sendiri-sendiri? Nggak bisa. Nah, ini hukum sholat jamaah untuk sholat Jumat adalah hukumnya apa? Fardu ain, bila syarat dan ketentuannya telah terpenuhi. Lalu ada yang hukumnya fardu kifayah. Ada yang hukumnya fardu kifayah. Apa itu? Sholatul maktubah, sholat jamaah, sholat yang wajib di 5 waktu. Itu hukumnya sholat dilakukan dengan berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Bagi siapa? Laki-laki, ya. Hukum fardu kifayah ini berlaku bagi siapa? Laki-laki, pertama. Kedua, mukallafin, orang-orang mukallaf yang sudah baligh dan juga berakal kondisinya. Al-ahrar, ya, dia orang-orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Dan yang ketiga adalah al-muqimin, adalah orang-orang yang muqim, ya, yang sudah dijelaskan itu muqim. Maknanya adalah orang yang menempati satu tempat, ya, satu wilayah yang dia menempatinya itu sudah lebih daripada 3 hari, artinya dari 4 hari dan selanjutnya. Yang kelima adalah ghairul ma'dzurin, dan orangnya dalam kondisi tidak ada uzur. Tidak ada uzur. Uzur ini apa aja diantaranya? Yang artinya dia diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat jamaah. Pertama adalah apa? Hujan, ya. Terus apa kalau bahasa orang belok tuh, apa namanya, tanah, becek tuh, ya, becek, ya, di jalan, bukan hanya sekedar becek, tapi kotor gitu, ya. Terus juga disebut para fuqaha disebut wahl, namanya wahl, ya. Terus juga dia kondisinya sedang merawat orang sakit, bukan hanya merawat saja, bisa jadi bahkan bila orang yang sakit itu merasa tenang dengan kehadirannya, walaupun sakitnya nggak sampai harus kita ngerawat gitu. Nah, itu kita dianjurkan untuk meninggal, atau diperbolehkan, bukan dianjurkan, diperbolehkan untuk meninggalkan sholat jamaah supaya apa, ini orang sakitnya ini tenang dengan kehadiran kita, ya. Dan selanjutnya, adapun hujan ini para fuqaha menjelaskan, ya, kriterianya hujan yang disebut sebagai hujan yang menjadikan itu atau termasuk dalam uzur diperbolehkan untuk tidak sholat berjamaah adalah yang mengakibatkan kaki kita ini dan pundak ini jadi basah. Kalau ada hujan-hujan cuma serintik 2 rintik gitu, ya nggak sampai basah kan. Tapi kalau hujannya rintik nggak deres, tapi kalau kita keluar ini juga basah. Itu termasuk uzur yang memperbolehkan kita untuk tidak sholat berjamaah, dan juga safar. Nah, apa dalilnya yang menyebutkan bahwasannya sholatul jamaah itu atau sholat yang 5 waktu ini hukumnya fardu kifayah? Hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Imam Nasa'i, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin wala tuqamu fihimus shalah." Ya. Tidaklah 3 orang berada di satu wilayah, ya, dan tidak ditegakkan di dalamnya sholat jamaah. Rasulullah mengatakan ditegakkan, bukan mereka. Artinya dalam 3 ini, sebagian saja melaksanakan sholat jamaah itu tidak mengharuskan yang sebagian lainnya untuk sholat jamaah. Nah, kalau mereka semuanya nggak sholat jamaah, illa stahwadha alaihimus syaitan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan setan itu menguasai mereka. Fa'alaika bil jamaah, hendaknya kalian untuk menjaga sholat jamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah, ya, tidaklah dhi'b, serigala ini memakan melainkan dari kambing-kambing yang terpisah dari rombongannya. Itu permisalan orang yang nggak sholat jamaah. Nah, perlu perhatian juga nih. Sebagian para fuqaha memang mengatakan, ya, bahwasannya hukum sholatul jamaah ini hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Ini kita nggak bicara yang fardu ain ya. Nah, tapi masyhur dalam mazhab Syafi'i hukum sholat jamaah itu adalah fardu kifayah.
Tetapi kedua kelompok ulama ini yang mengatakan baik fardu kifayah ataupun sunnah muakkadah, mereka mengatakan sekiranya di satu wilayah ya penduduknya tidak melaksanakan sholat jamaah sampai syiar sholat jamaah itu tidak nampak, diharuskan bagi imam ya atau pemimpin di wilayah tersebut ya atau yang memimpin wilayah tersebut untuk memerangi wilayah tersebut. Sampai sholat jamaah itu ditegakkan kembali dan syiarnya nampak kembali. Ustadz kan ninggalin sunnah, ninggalin fardu kifayah. Ya, mereka diperangi bukan karena meninggalkan fardu kifayah atau sunnahnya, tetapi meninggalkan atau menjadikan syiar yang harusnya dihidupkan itu tidak terlihat. Jadi mereka diperangi karena kenapa? Meredupkan syiar yang harusnya ditampakkan. Nah, jelas ya? Jadi di situ menunjukkan akan apa? Pentingnya menjaga sholatul jamaah. Nah, makna fardu kifayah di sini adalah apa? Dengan jumlah yang cukup. Dengan jumlah yang cukup. Bukan berarti sebagian orang mengatakan fardu kifayah kalau satu orang udah ngerjain, yang lainnya nggak dosa. Bukan begitu. Tapi maknanya jumlah yang cukup tergantung dari objek perintahnya. Misalnya kita sholat jamaah ini tujuannya apa? Untuk memperlihatkan syiar agama. Kalau misalnya dalam satu wilayah baru dikatakan oh syiarnya nampak nih dalam wilayah misalnya kebun nanas daerah Pedati sini ya. Terlihatnya misalnya 10 orang. Maka bila udah ada 10 orang yang melaksanakan sholat jamaah itu menjadikan orang-orang yang lainnya ini terbebas daripada apa? Kewajiban untuk melaksanakan sholat jamaah. Tapi kalau misalnya yang baru ngerjain 9 orang baru yang lainnya jadi ikutan apa? Ikutan atau maaf menjadi berdosa. Maka dari itu Imam Al-Izz bin Abdissalam mengatakan fardu kifayah itu dalam hal ini, dalam sudut pandang ini lebih afdol daripada fardu ain. Dalam hal ini ya, dalam sudut pandang ini ya, dalam pertimbangan ini fardu kifayah itu lebih afdol daripada fardu ain. Karena kenapa? Kalau fardu ain udah melaksanakan kewajiban untuk masing-masing diri sendiri, ya kan? Tidak menyangkut dengan orang lain. Berbeda dengan fardu kifayah, kita mengerjakan fardu kifayah, kita membebaskan beban saudara kita yang nggak bisa melaksanakan. Jadi kita dapat dua fadilah di sini. Fadilah melaksanakan kewajiban dan fadilah yang kedua apa? Menolong atau meringankan orang lain. Jelas ya? Nah, lalu hukum sholat jamaah ada yang sunnah juga. Ini kan tadi ada yang mengatakan sholatnya fardu ain, terus fardu kifayah. Lalu yang ketiga adalah sunnah. Seperti apa? Sholatul janazah, sholat id, sholat tarawih, sholat witir, sholat kusuf, dan sholatul istisqa. Dan juga ada sholat yang dimubahkan. Yang dimubahkan tuh sholat apa? Seperti sholat sunnah. Sholat sunnah yang nggak dianjurkan untuk dilakukan sholat berjamaah, tapi dilakukan dengan berjamaah. Misalnya sholat rawatib dilakukan secara berjamaah boleh, ya dapat fadilah juga di situ, fadilah jamaah. Nah, lalu yang selanjutnya ada yang makruh. Apa itu makruh? Sholat di belakang orang yang berbeda niatnya walaupun gerakan sholatnya sama. Misalnya orang yang sholat duhur di belakang orang sholat asar boleh, tapi makruh. Karena kenapa? Khurujan min khilaf, keluar daripada perbedaan pendapat, karena sebagian ulama mengatakan tidak boleh berbeda niat antara makmum dengan imam. Sebagian ulama mengatakan seperti itu, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada masalah. Nah, lalu yang selanjutnya haram, nggak boleh. Seperti apa? Orang yang sholat di belakang, orang yang sholat tata cara sholat itu berbeda. Seperti apa? Orang sholat duhur di belakang orang sholat jenazah. Jenazah nggak ada ruku, nggak ada sujud ya kan? Bener ya? Atau orang sholat zuhur di belakang orang yang sholat kusuf gerhana, yang dimana 2 rakaat 4 kali ruku. Nah itu nggak boleh, karena kenapa? Perbedaan gerakan sholatnya. Nah, Syekh mengatakan syurutul jama'ati sittah, syarat sahnya sholat jamaah itu ada 6. Nah itu tadi sekelumit ya yang berkaitan dengan hukum sholat jamaah. Lalu Syekh memulai pasal ini dengan menjelaskan syarat sahnya sholat jamaah. Yang pertama apa? Al-awwalu
alla yataqaddam ala imamih. Tidak diperbolehkan seorang makmum itu berdiri atau lebih maju daripada imamnya. Lebih maju daripada imamnya. Ya. Nah, yang jadi tolak ukur maju dan tidaknya mana? Bagi orang yang berdiri. Bagi orang yang berdiri adalah ujung tumitnya. Artinya kalau ujung tumitnya lebih maju daripada ujung tumit imamnya, sholatnya tidak sah, batal. Adapun bagi orang yang duduk, apa tolak ukurnya, patokannya? Maaf, bokongnya, bukan lututnya, karena lututnya bisa jadi imamnya pendek, makmumnya tinggi, bener kan? Kakinya otomatis lebih panjang, bener ya? Nah, jadi bokongnya. Nah, itu dia. Itu kalau sholatnya sambil duduk. Lalu Syekh mengatakan wa tukrahu musawatuhu. Makruh kalau sama antara makmum dengan imam. Artinya ujung tumitnya dengan ujung tumit makmum dengan ujung tumit imam itu sejajar. Ya. Tapi afdalnya bagaimana? Yuwayundabu takhalluful ma'mumi an imamihi yasira. Ya. Disunnahkan untuk dimundurkan sedikit. Ya, dimundurkan sedikit. Afdolnya lagi, lebih sempurnanya, ujung jarinya makmum sejajar dengan ujung tumit daripada imam. Itu kalau sholatnya berduaan aja. Jelas ya? Nah, di sini kan Syekh mengatakan tidak boleh makmum itu lebih maju daripada imam. Sekarang pertanyaannya, kalau orang sholat di Ka'bah bagaimana? Ya, kan Ka'bah begini kan, kita tahu kan? Ada 4 sisi kiblatnya kan? Benar ya? Misalnya imamnya di sini atau imamnya di sisi yang sini. Ya, di mana jarak antara imam dengan dinding Ka'bah ini misalnya 100 meter. Jelas ya? Nah, berarti kan nggak boleh dari 99 sampai seterusnya itu ada makmum. Jelas ya? Tidak boleh kan? Nah, ini jelas sudah di sini. Makmumnya berarti berdiri di belakang daripada Lalu bagaimana dengan sisi yang ini? Sisi yang berbeda dengan sisi yang imam menghadap ke arahnya. Nah, misalnya, apakah yang makmum berada di sini harus berdiri 100 meter, setelah 100 meter, membuat jarak, baru membuat shaf pertama, atau diperbolehkan? Hah? Boleh. Kenapa boleh? Karena beda sisi, Ustaz. Iya, kalau di sini boleh. Dia lebih dekat, ya, artinya dia lebih dekat ke arah Ka'bah daripada sisi imamnya. Tapi kalau yang sisi imam berdiri menghadap itu, si makmum tidak boleh berada di depannya. Jelas ya? Nah, wa yukrahu musawatuhu wa yundabu takhallufu al-ma'mum an imamihi yasira, ya. Dan hendaknya makmumnya itu apa? Untuk mundur sedikit daripada imamnya. Hadisnya mana? Apa dalilnya? Pertama, dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikutin. Biasanya yang diikutin itu lebih maju daripada orang yang ngikutin apa sejajar? Hah? Yang lebih maju kan? Nah, terus yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW ketika beliau sholat malam di rumahnya dan ada Abdullah ibnu Abbas, ya, sepupu Rasulullah SAW. Lalu beliau ikut sholat bersama Rasulullah di tengah sholat malamnya, dan beliau duduk di sebelah, berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah kayak menjewer gitulah, terus diarahkan ke arah kanan. Lalu di tengah-tengah sholatnya, ketika sudah berada di sisi kanannya Rasulullah, Abdullah bin Abbas, beliau mundur sedikit sampai akhir sholatnya. Lalu
Ditanyakan kenapa kamu melakukan hal tersebut, lalu beliau mengatakan, adakah orang yang pantas untuk berdiri sejajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan beliau mendiamkannya. Artinya ini sebagai bentuk sunnah takririyah, sunnah persetujuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasannya disitulah disunnahkan atau afdolnya seorang makmum itu kalau sholat berdua dengan imam ya, berdua saja dengan ya, makmum dan imam, satu makmum dan imam, artinya nggak boleh atau dimakruhkan benar-benar sama rata, tapi disunnahkan bagi makmumnya untuk sedikit mundur ya, dan tidak menjadikan antara ujung tumit imamnya dengan makmumnya sejajar. Dan afdolnya adalah ujung jari daripada makmum ini sejajar dengan ujung tumit daripada imamnya. Ini adalah syarat sah yang pertama, dan syarat sah yang kedua adalah wa an yajma'ahuma masjidun aw thalathatu mi'ati dhira'in fi ghairihi. Insyaallah tabaraka wa taala akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, walhamdulillahi rabbil alamin.